Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Dan untuk kelas pajak materi hari ini kita akan membahas tentang studi kasus dan juga bagaimana cara pelaporan PPh karyawan apabila dia memiliki penghasilan lebih dari satu tempat gitu. Memiliki penghasilan lebih dari satu jenis penghasilan. Oke. Harus saya persiapkan dulu materinya dulu. Jadi nanti akan kita bahas, jadi di sini akan saya bagi ke 3 sesi. Yang pertama tentang memahami tentang PPh orang pribadi. Jadi ini saya akan menjelaskan tentang PPh orang pribadi itu seperti apa. Kemudian nanti di sesi yang kedua kita akan membahas tentang studi kasusnya, khususnya tadi ya, khususnya karyawan. Kemudian di sesi ketiga nanti kita akan adakan tanya jawab. Sekaligus mungkin kalau masih ada waktu kita akan lakukan latihan melalui kuisis seperti itu. Oke, untuk yang pertama tentang memahami tentang PPh atau pajak penghasilan khususnya orang pribadi di sini. Oke, saya akan lanjutkan. Oke, tapi sebelum itu ini adalah beberapa CV. Ini adalah CV saya, mungkin ada yang sudah kenal atau ada yang belum tahu juga. Nama saya Faris Sustian. Saat ini saya sebagai seorang tax vlogger juga sebagai bicara pajak, sekaligus saya di ASN sebagai Dijen Pajak RI gitu. Kemudian ini adalah riwayat pekerjaan sekaligus riwayat mengajar saya juga gitu. Saat ini saya aktif sebagai pengajar brevet sekaligus pembuat konten perpajakan ya, pembuat konten edukasi perpajakan di YouTube, di Spotify sebagai podcast ataupun di Instagram gitu. Jadi ada 3 platform yang saya gunakan untuk membuat konten edukasi perpajakan. Yang pertama di YouTube, di Faris Sustian Bicara Pajak, kemudian di podcast itu Bicara Pajak Podcast, maupun di Instagram itu bicarapajak.id. Gitu. Oke. Nah, yang akan kita bahas tentang PPh orang pribadi ini adalah beberapa yang akan kita bahas hari ini. Jadi tentang apa itu PPh, kemudian subjek dan objek, kemudian PTKP, jenis PPh-nya apa, nanti kita akan ada studi kasusnya juga gitu, serta nanti pelaporan atau pengisian SPT tahunannya seperti apa. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu PPh, apa itu pajak penghasilan. Nah, pada dasarnya adalah pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas objek PPh, atas objek pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, PPh ini itu dikenakan bisa ke orang pribadi, bisa juga ke badan. Gitu. Jadi, karena kita fokusnya hari ini adalah orang pribadi, maka yang akan kita bahas adalah pajak-pajak atas penghasilan apa saja yang nantinya akan dikenakan PPh ini. Oke, ini sekedar pembukaan saja. Nah, di sini nanti ini terkait dengan materi hari ini. Jadi penghasilan itu ada beberapa sumber gitu. Yang pertama penghasilan dari pekerjaan. Contohnya kalau penghasilan dari pekerjaan itu ada contohnya gaji, tunjangan, bonus gitu. Intinya kalau kita bekerja di suatu tempat, maka ketika kita mendapatkan penghasilan, maka itu penghasilan yang bersumber dari pekerjaan kita. Kemudian yang kedua adalah penghasilan dari usaha atau kegiatan. Nah, ini biasanya yang non karyawan gitu. Katakanlah seorang pekerja profesi, kemudian ataupun dia seorang pelaku UMKM misalkan, pelaku usaha kecil dan menengah gitu. Maka itu penghasilan dari usaha ataupun kegiatan. Kemudian yang ketiga adalah penghasilan yang dari modal. Nah, modal ini bisa aktif, bisa juga pasif ya. Aktif itu misalkan ya kayak harta bergerak, misalkan mobil, kendaraan, alat atau alat kesehatan dan sebagainya, itu kita sewakan, maka itu penghasilan dari modal. Ataupun yang pasif, misalkan kita punya deposito, kita punya saham misalkan, dividen dan sebagainya, maka itu termasuk penghasilan yang dari modal. Jadi kita tinggal istilahnya passive income kita, nah itu termasuk penghasilan dari modal. Kemudian ada juga yang terakhir adalah penghasilan lain-lain. Penghasilan lain-lain ini selain dari ketiga yang tadi gitu. Misal ketika
katakanlah mendapatkan pembebasan utang gitu, atau ketika kita mendapatkan hadiah gitu. Hadiah dari sebuah perlombaan atau hadiah dari undian. Maka itu sumber pendapatannya dari lain-lain tadi. Jadi di luar dari pekerjaan, di luar dari usaha, ataupun di luar dari modal kita. Jadi ada sekitar 4 sumber penghasilan yang ada di Indonesia. Kemudian setelah itu, nah sekarang menurut jenisnya, sekarang penghasilan itu ada dikenakan menjadi 2 gitu. Ada yang objek pajak, ada yang bukan objek pajak gitu. Objek pajak itu artinya jenis penghasilan yang nantinya akan dikenakan pajak, yang nantinya akan bisa dihitung berapa pajaknya. Kemudian kalau yang bukan objek berarti penghasilan yang memang tidak akan dikenakan pajak misalkan. Contohnya katakanlah yang termasuk itu, katakanlah ketika kita mendapatkan warisan gitu. Warisan itu bukan objek pajak gitu. Jadi ketika kita mendapatkan warisan atau hibah misalkan, atau beasiswa atau yang sejenisnya, maka itu bukan objek pajak. Artinya penghasilan tersebut tidak akan dikenakan pajak. Nah, kemudian yang objek pajak tadi itu dibedakan menjadi 2 lagi, dipisahkan lagi. Ada yang sifatnya final, ada yang sifatnya tidak final atau non-final. Final itu artinya sudah selesai. Selesai artinya adalah ketika kita mendapatkan penghasilan dari yang sifatnya final, itu langsung dipotong atau langsung kita setor sendiri. Gitu. Jadi tidak perlu kita hitung ulang lagi penghasilannya. Jadi ketika misal kita dapat hadiah undian gitu, hadiah undian kita langsung kenanya final. Gitu. Atau misalkan kita punya deposito, kita depositokan di sebuah bank misalkan, maka setiap bulan kita kan pasti akan dapat bunga deposito. Nah, atas bunga deposito itu nantinya akan dikenakan pajak sifatnya final. Jadi ketika kita mendapatkan penghasilan itu ya sudah langsung dipotong pajak atau langsung kita setor sendiri. Jadi tidak akan dihitung ulang. Selesai, makanya itu namanya final. Berikutnya kalau yang non final itu maka kita harus hitung ulang lagi gitu. Di SPT tahunan nanti ketika tahunnya sudah selesai, tahun pajaknya selesai, maka di tahun berikutnya kita harus hitung nih. Oh, kemarin saya dapat penghasilannya dari mana saja ya? Misalkan oh dari gaji sekian, oh dari kegiatan usaha saya sekian gitu. Maka itu dihitung ulang kira-kira, maka nanti harus dihitung lagi pajaknya berapa, kemudian nanti akan dibayarkan sisanya. Jadi itu yang non final ya gitu. Contohnya kayak gaji karyawan, kemudian katakanlah seorang dokter, pengacara, notaris itu penghasilannya tidak bersifat final gitu. Jadi harus dihitung lagi di SPT tahunannya. Makanya di SPT tahunan itu nanti kita akan mengenal namanya SPT lebih bayar sama SPT kurang bayar. Gitu. Nanti akan kita bahas di sesi yang nanti. Gitu. Oke, berikutnya adalah kita bicara subjeknya sekarang. Subjeknya tentu saja adalah orang pribadi di sini, orang pribadi. Nah, orang pribadi itu dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama adalah subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah orang yang tinggal di Indonesia. Nah, kalau sekarang aturan Cipta Kerja terbaru adalah dia tidak dibedakan, baik itu WNA maupun WNI yang tinggalnya lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, maka itu sudah dianggap menjadi subjek pajak dalam negeri. Atau kalau misalkan seorang ekspatriat, misalkan seorang WNA yang berniat tinggal di sini, maka itu juga sudah termasuk subjek pajak dalam negeri. Berniat tinggal itu artinya misalkan dia punya kontrak, katakanlah seorang pemain bola. Seorang pemain bola itu kan pasti di kontraknya paling tidak setahun, paling tidak semusim. Nah, dia kan pasti di atas 183 hari. Maka dia menjadi subjek pajak dalam negeri. Atau katakanlah seorang pengajar gitu, seorang ekspatriat yang diperbantukan gitu untuk katakanlah meneliti vaksin misalkan di sini, maka ketika dia harus dikontrak selama setahun atau 2 tahun, maka dia sudah dianggap berniat tinggal di sini.
Maka itu menjadi subjek pajak dalam negeri. Berikutnya adalah subjek pajak luar negeri. Berarti kebalikannya. WNA ataupun WNI yang tinggalnya kurang dari 183 hari selama 12 bulan, maka dia sudah dianggap subjek pajak luar negeri. Contohnya misalkan, ya katakanlah ada seorang bukan turis ya, misalkan ada seorang pekerja, kemudian dia dikontrak hanya selama 1 bulan misalkan untuk mengerjakan katakanlah dia jasa consulting misalkan. Maka ketika dia dikontraknya sudah selesai 1 bulan, dia keluar dari Indonesia, maka dia tetap menjadi subjek pajak luar negeri. Karena dari tadi kurang dari 183 hari. Ataupun kalau misalkan seorang WNI gitu, seorang TKI misalkan, seorang TKI yang dia selama 1 tahun mungkin sudah di luar negeri gitu. Kemudian dia pulang ke Indonesia misalkan, kemudian mungkin hanya beberapa hari atau beberapa bulan, habis itu dia balik lagi ke negara asalnya, maka itu juga sudah menjadi subjek pajak luar negeri. Jadi sekarang baik itu WNA maupun WNI itu dikategorikan sama sekarang. Dan 12 bulan ini tidak penuh ya, maksudnya katakanlah 12, misalkan 1 bulan pertama, habis itu ke luar negeri, habis itu balik ke negara asalnya. Kemudian sebulan berikutnya dia balik lagi misalkan ke sini gitu dengan kontrak yang lebih lama gitu. Maka itu juga dianggap subjek pajak dalam negeri. Jadi tidak mesti langsung 12 bulan enggak gitu. Jadi pokoknya selama 12 bulan itu kumulatifnya kira-kira berapa hari. Gitu. Berarti kalau 183 hari kurang lebih berarti sekitar 6 bulan. Nah, ini tadi sudah subjeknya. Sekarang ini adalah warisan yang belum terbagi di sini. Warisan yang belum terbagi itu adalah subjek pajak juga. Nah, ini contohnya seperti ini. Kenapa bisa menggantikan subjek pajaknya tadi? Contohnya ini. Nyonya Wanda merupakan pemilik usaha salon cantik di Jakarta. Nyonya Wanda pada awal Januari 2019 meninggal karena sakit dan meninggalkan 2 orang anak sebagai ahli warisnya. Pada Januari 2020, seluruh harta warisan Nyonya Wanda baru akan dibagikan kepada ahli waris. Jadi, meninggalnya adalah Januari 2019, setahun berikutnya baru warisan tersebut dibagikan. Nah, atas usaha salon cantik tadi, kan dia punya salon ya, kan tetap berjalan di situ. Jadi selama tahun 2019, usaha salonnya itu tetap berjalan. Katakanlah yang menjalankan usahanya itu adalah salah satu putri Nyonya Wanda, misalkan Nona Cynthia di sini. Nona Cynthia. Nah, selama tahun 2019, salon tersebut memiliki omset sebesar 120 juta. Gitu. Jadi, walaupun Nyonya Wanda sudah meninggal, kemudian omsetnya masih berjalan, usahanya masih berjalan selama 19, totalnya tadi ya 120 juta. Maka atas pajak 2019 itu diambil dari warisan yang belum terbagi tadi. Warisannya kan baru dibagikan itu di Januari 2020 ya. Maka atas pajak selama tahun 2019 itu diambil dari warisan yang belum terbagi tadi. Itulah maksud dari subjek pajak atas warisan yang belum terbagi. Nah, nanti di tahun 2020 ketika warisannya itu sudah terbagi, ketika pajaknya juga sudah distorkan, sudah dilaporkan, maka hal berikutnya adalah tahun 2020 berarti ahli warisnya tadi, misalkan tadi ya, Nona Cynthia, dia harus mengurus katakanlah NPWP untuk dihapuskan gitu. NPWP Nyonya Wanda ini dihapuskan, kemudian nanti diganti dengan salon tadi, pengelolanya adalah Nona Cynthia. Gitu. Jadi berakhir pula kedudukan subjek bernama Nyonya Wanda ini. Gitu. Jadi kurang lebih itu tentang warisan yang belum terbagi. Berikutnya adalah cara penghitungan PPh orang pribadi di sini. Oke, nah PPh orang pribadi itu ada yang dari pekerjaan, usaha dari kegiatan usaha, gitu. Yang ada juga yang dari di sini ada yang dari pekerjaan, di sini ya pekerjaan, artinya dia seorang karyawan di sini seorang karyawan. Ada juga yang memiliki usaha atau pekerja bebas. Pekerja bebas itu contohnya adalah seorang profesi ya, katakanlah dokter, notaris,
influencer, kemudian freelancer, dan sebagainya, itu adalah pekerja bebas. Gitu. Nah, nanti kita akan bahasnya di masing-masing ini. Mekanisme umum, norma, dan juga PPh final. Oke, ini adalah pembedaannya. Jadi, orang pribadi itu dibedakan dulu berapa omset dia setahun. Ada yang di atas 4,8 miliar, ada yang di bawah 4,8 miliar. Kalau di atas 4,8 miliar, maka dia wajib pembukuan. Dia wajib menggunakan laporan keuangan. Dia harus mencatat semua, katakanlah, pendapatan dia dikurangi dengan biaya-biaya yang didapatkan. Gitu. Omsetnya berapa, dikurangi biaya-biaya, ketemu laba bersih. Maka itu namanya pembukuan. Gitu. Nah, nanti pajaknya itu dihitung melalui mekanisme umum di sini. Berikutnya, kalau dia di bawah 4,8 miliar, di bawah 4,8 miliar, maka dia bisa memilih di sini. Bisa memilih untuk pembukuan, tetap pakai pembukuan, atau dia boleh melakukan pencatatan. Pencatatan itu contohnya ya, dia hanya mencatat saja kira-kira berapa pendapatan saya, berapa pendapatan kotor saya. Dia tidak akan mencatat berapa laba bersihnya, dia tidak akan mencatat, tidak perlu mencatat berapa biaya-biayanya, gitu. Dia cukup mencatat berapa, pendapatan per hari saya berapa, pendapatan per minggu saya berapa, sampai nanti per bulan. Begitu seterusnya sampai setahun. Gitu. Itu namanya pencatatan. Nah, untuk pencatatan itu dibedakan untuk yang kegiatan usaha, itu dia bisa pakai PPh final UMKM, ini kalau dia UMKM ya, di bawah 4,8 miliar. Gitu. Tapi kalau dia yang pakai statusnya adalah pekerja bebas, contohnya tadi ya, ada dokter, notaris, influencer, YouTuber, freelancer, itu adalah pekerja bebas, maka dia tidak bisa pakai yang PPh UMKM. Dia harus pakai PPh yang menggunakan norma. Gitu. Jadi tidak bisa menggunakan UMKM. UMKM hanya untuk yang sifatnya kegiatan usaha saja. Gitu. Untuk lebih detailnya nanti kita akan bahas di norma maupun perbedaannya antara norma maupun UMKM nanti. Sementara kalau yang pembukuan, dia tetap harus pakai yang mekanisme umum yang tadi ya, yang ada laba bersih berapa, dikurangi PTKP, dan seterusnya. Oke. Ini adalah tarif-tarifnya, tarif-tarif PPh orang pribadi. Ini mungkin sebagian Bapak Ibu di sini juga sudah paham ya, bahwa PPh itu mengenakan tarif progresif. Tarif progresif itu artinya adalah semakin besar penghasilannya, semakin besar nanti lapisan pajaknya. Kalau di bawah 50 juta, maka hanya 5%. Kalau antara 50 sampai 250, maka 15%. 250 sampai 500 juta, 25%. Sementara di atas 500 juta, dia kenanya adalah 30%. Gitu. Ini bisa nanti tarif tertinggi dapat diturunkan paling rendah 25%. Gitu. Tapi nanti kan kemarin kan sempat ada pembahasan ya, isu bahwa dinaikkan lapisan tarifnya. Gitu. Bagi yang lapisan tarifnya di atas 5 miliar, maka dia kenanya tarif 35%. Kalau itu kita tunggu saja kira-kira aturan yang pastinya apa. Gitu. Oke, ini adalah sekedar contoh saja cara menghitung PPh orang pribadi kalau dia pakai tarif pasal 17 ya. Mungkin Bapak Ibu di sini mungkin masih banyak yang belum paham nih, kira-kira menghitung PPh orang pribadi itu seperti apa. Nah, ini sederhananya adalah sederhananya adalah ini, Tuan Budiman berstatus menikah dan memiliki 1 orang anak pada tahun 2019, memiliki penghasilan neto sebesar 800 juta. Penghasilan neto ya di sini. Berapakah PPh yang terutang untuk Tuan Budiman selama 2019? Maka rumusnya di sini adalah penghasilan kena pajak, artinya penghasilan neto, penghasilan bersih dikurangkan dengan PTKP. PTKP-nya adalah sebesar ini, 63 juta. Itu nanti dihitungnya dari di sini ya, Tuan Budiman memiliki statusnya menikah dan 1 orang anak. Artinya PTKP-nya adalah 54 juta untuk Tuan Budiman sendiri. Menikah, itu artinya dia dapat tambahan PTKP sebesar 4,5 juta.
dan dia memiliki satu tanggungan anak, itu ditambah lagi dengan 4,5 juta. Artinya di total 54 juta ditambah 4,5 juta ditambah 4,5 juta lagi. Hasilnya adalah 63 juta di sini. Maka penghasilan kena pajaknya adalah neto dikurangkan PTKP, hasilnya adalah 800 juta dikurangi 63. Hasilnya adalah 737 juta. Nah, tadi kalau kita merefer ke tarif pasal 17 tadi, artinya kan di sini dia di atas 500 juta di sini. Dia di atas 500 juta. Maka ini di atas 500, maka dia harus kena lapisan tarif yang paling tinggi yang di sini, yang 30%. Tapi cara menghitungnya adalah kita harus kalikan lapisan-lapisan yang paling bawah dulu. Pertama, lapisannya adalah 5% kali 50 juta, lapisan paling bawah, 2,5 juta di sini. Kemudian, 15% itu kita kalikan 200. Kenapa 200? Karena angka berapa? Tadi kan batasan untuk 15 itu kan 50 sampai 250. Maksimal 250. Berarti di sini maksimalnya adalah 200 juta. Karena di bawah sudah 50. Gitu. Jadi cara menentukannya adalah seperti itu. Jadi 15% adalah range-nya antara 50 sampai 250. Berarti yang di sini maksimalnya adalah 200. Karena kalau ini di total 50 dan 200 itu sudah 250. Berikutnya adalah 25%. 25% di sini maksimalnya adalah 250. Dapatnya dari mana? 25% itu kan range-nya antara 250 sampai 500 juta. Ya kan, sampai 500 juta. Artinya di sini 50 ditambah 200 ditambah 250 itu maksimal adalah 500. Artinya dia tidak bisa di atas itu lagi. Jadi di sini maksimal adalah 250. Sementara yang 30% itu adalah sisanya, berarti sisanya. Sisa dari ini. 737 dikurangkan dengan 500, hasilnya adalah 237. 237. Nah, dari sini masing-masing kita kalikan tarif, ada 5, 15, 25, dan 30%. Ini kita total semua, hasilnya adalah sebesar 166.100.000 rupiah di sini. Inilah sederhana cara memahami pasal 17. Jadi harus progresif dulu. Jadi nggak bisa ini kita kalikan langsung 30% gitu misalkan. Nggak bisa seperti itu. Jadi harus bertahap dulu. 5, 15, 25, dan 30. Dan harus diingat ini adalah maksimal angkanya masing-masing. 50, 200, dan 250. Karena yang saya lihat, banyak beberapa situs di sana, itu masih salah mencantumkan angka-angka ini. Yang membuat pastinya angka ini akan berbeda nanti. Jadi saya harap Bapak Ibu sudah paham sampai sini. Atau di sini saya ada cara cepatnya. Nah, sebelum itu ada yang namanya pembulatan. Pembulatan PHKP, penghasilan kena pajak. Pembulatannya adalah, kalau misalkan ini ya angkanya, penghasilan kena pajaknya 97.500 rupiah. Maka dibulatkan penuh di sini, dibulatkan penuh, hanya 500-nya ini hilang nanti. Jadi tidak perlu, jadi dibulatkan ribuannya ke bawah. Jadi misalkan kalaupun ini 999 gitu, maka ini kita coret saja. Dibulatkan ribuan ke bawah. Gitu. Dibulatkan ke bawah ribuan. Gitu. Khusus untuk yang PHKP ya, penghasilan kena pajak di sini. Kemudian tipsnya ini adalah cara cepatnya, cara cepat menghitung PPh orang pribadi. Caranya adalah kita lihat masing-masing lapisannya. Yang harus kita ingat adalah ini. Data pengurangnya di sini. Ini sudah pernah saya bagikan di YouTube saya juga, gitu mungkin bisa dilihat di sana. Tapi di sini adalah kita harus lihat dulu. Kalau 15% di lapisan kedua itu pengurangnya adalah 5 juta. Kalau dia 25, pengurangnya adalah sebesar 30%. Dan kalau 30%, pengurangnya adalah sebesar 55 juta. Jadi cara sederhana adalah 5, 30, dan 55.
Caranya seperti apa? Sama dengan yang tadi, hanya kita tidak perlu kita langsung saja. Misalkan ini ya, angkanya tetap sama di sini. 737 di sini. Dengan cara yang berbeda, hasilnya akan sama nanti. Ini kan berarti tarif 30% ya di sini karena di atas 500. Maka 30% kita kalikan 737, kita kurangkan dengan 55 juta. Karena tadi ya, lapisan kedua kurangkan 5 juta, lapisan ketiga kita kurangkan dengan 30 berapa tadi? 35 juta, dan lapisan terakhir dikurangkan 55 juta. Hasilnya adalah 100.000 rupiah. Ini sama dengan yang tadi. Ini ya pengurangnya ya. Jadi maaf tadi 5, 30 dan 55 di sini. Hasilnya dengan sama dengan yang tadi ya. 160 166 100. Oke. Kemudian ini PTKP, mungkin ini akan saya sekilas aja karena tadi juga Bapak Ibu mungkin sudah paham ya apa itu PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Intinya adalah PTKP ini dia sebagai fasilitas, sebagai pengurang pendapatan kita gitu. Jadi dianggap biaya hidup kita itu sama dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Jadi, nah untuk PTKP ini sendiri mengalami perubahan terus-menerus disesuaikan dengan biaya hidup, inflasi, dan sebagainya. Terakhir, PTKP itu ini adalah apa namanya jenis-jenisnya ya, ada TK0. TK0 itu artinya belum kawin atau tidak kawin dengan 0 tanggungan. TK1 itu artinya tidak kawin dengan 1 tanggungan. Kalau misalkan K, depannya K, di sini adalah berarti statusnya adalah sudah menikah, atau sudah menikah ya, sudah menikah. Angka di belakang adalah angka tanggungannya. Maksimal adalah 3 tanggungan di sini. Jadi kalau misalkan dia memiliki 4 anak, terus dia juga menanggung orang tua, maka tetap yang ditanggung adalah maksimal 3 saja, 3 tanggungan saja. Dan ketentuannya adalah tarif berlaku di sini ya. Terakhir adalah di PMK 101 tahun 2016. Nominalnya adalah sebesar 54 juta untuk dia sendiri tadi ya, makanya seorang Tuan Budiman tadi PTKP-nya adalah K1, berarti 54 juta dia diri sendiri, menikah 4,5 juta. Tuh. Kemudian kalau istrinya tidak digabung ya, penghasilannya tidak digabung ya berarti ini nggak perlu. Kemudian tanggungan 4,5 juta, maksimal 3. Gitu. Jadi kalau misalkan K3 berapa? Ya berarti 54 ditambah 4,5 juta karena dia menikah, plus 3 tanggungan, berarti 3 kali 4,5 juta. Maksimal segitu. Berikutnya, ini ya. Nah, untuk PTKP itu dikenakan keadaan pada awal tahun. Pada awal tahun pajak di sini. Contohnya adalah di sini. Pada tanggal 1 Januari 2018, wajib pajak berstatus K1, kawin dengan 1 tanggungan. Kemudian, Agustus 2018, istrinya melahirkan anak kedua, Agustus 2018. Maka, besarnya PTKP tahun 2018 tetap dihitungnya adalah K1 di sini. Kenapa? Karena pada saat dia melahirkan, itu di bulan Agustus. Jadi bukan keadaan di awal tahun. Tetap K1. Nanti di 2019 dia berubahnya ke K2 gitu. Ke K2. Kenapa? Karena tadi ya anak keduanya itu sudah masuk ke PTKP-nya dia. Jadi kondisi di awal tahun. Nah, untuk menghitung untuk apa ya cukup pembuktian saja. Misalkan seorang karyawan, Pak saya menikah punya anak nih gitu. Pembuktiannya gimana? Ya sudah silakan ke bagian keuangannya ya, ke bagian keuangan atau ke bagian pajaknya untuk Pak ini saya mau menambahkan tanggungan saya gitu. Oh mungkin ditambahkan dengan katakanlah misalkan akte kelahiran dan sebagainya gitu. Itu tinggal kita serahkan aja data-data itu ke perusahaan atau ke bendahara kita. Oh ya, terima kasih atas koreksinya Pak.
Gunawan Wibisono, iya. Keadaan awal tahun itu, awal tahun tersebut ya, mohon maaf. Awal tahun, misalkan 2018, berarti ya awal tahunnya. Jadi kondisi di akhir tahun, jadi akhir tahun 2019, 2017 misalkan itu apa, nah itu dibawa ke 2018 gitu. Oke, kita masuk ke norma sekarang. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa yang di bawah 4,8 miliar itu dia bisa memilih melakukan pencatatan atau dia pakai pembukuan. Nah, sekarang kita pakainya yang norma gitu, pencatatan. Contohnya di sini adalah kalau dia pakai norma, maka dia harus menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Nah, aturannya itu ada di Per 17 tahun 2015 di sini. Per 17 nanti di situ ada lampiran-lampirannya. Lampiran-lampiran sesuai dengan kegiatan atau jenis kode klasifikasi usahanya apa. Oke, di sini syarat menggunakan NPPN atau norma tadi ya, itu adalah orang pribadi yang kegiatannya atau omsetnya itu kurang dari 4,8 miliar. Jadi kalau di atas itu, maka dia tidak bisa lagi pakai norma. Atau di sini adalah karyawan di sini. Kemudian di sini ada ketentuannya, untuk menggunakan norma, pemberitahuan ke Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Jadi misalkan sekarang tahun pajak 2021, maka pemberitahuan bahwa dia menggunakan norma itu adalah di 3 bulan pertama. Jadi maksimal di Maret 2021 untuk tahun pajak 2021. Tahun pajak 2022 ya berarti maksimal adalah Maret 2022. Jadi 3 bulan pertama. Kemudian besaran NPPN itu ada perbedaan, ada 3 kolom. Ada 3 kolom. Yang pertama adalah ibu kota provinsi. Di sini ada 10 ibu kota provinsi. Kemudian ada ibu kota provinsi lainnya dan daerah lainnya. Jadi nanti ada 3 kolom. Masing-masing tarifnya nanti bisa saja berbeda. Oke. Rumusnya adalah peredaran bruto di sini. Peredaran bruto kita kalikan tarif persentase. Oke. Ini sekedar rumusnya saja. Jadi penghasilan bruto dikalikan tarif berapa, ketemu laba fiskalnya atau penghasilan neto fiskal. Kemudian dikurangkan PTKP di sini. Kemudian kena penghasilan kena pajak. Jadi ketemu penghasilan neto fiskal dikurangi PTKP, ketemu penghasilan kena pajak. Kemudian kita kalikan PPh terutang di sini. PPh terutang kalikan tarif di sini ya. Kalikan tarif, ketemu PPh terutang, kita kurangkan kredit pajak, ketemu PPh kurang atau lebih bayar. Oke, jadi kurang lebih itu untuk sekedar rumus norma penghitungan penghasilan netonya. Oke. Nah, ini adalah studi kasus untuk yang norma. Misalkan, Nona Aurelia, seorang akuntan publik dengan status belum menikah yang bertempat tinggal di Jakarta. Selain menjalankan usaha kantor akuntan publik di Jakarta, Nona Aurelia memiliki usaha persewaan ruang kantor di kota yang sama. Persewaan kantor. Nah, sepanjang tahun 2019, Nona Aurelia memiliki peredaran usaha dari jasa kantor akuntan publik sebesar 1 miliar. Jadi dari jasa akuntannya adalah 1 miliar. Sementara dari jasa sewa ruangan kantor, dia memperoleh usaha sebesar 3 miliar. Jadi total omsetnya adalah 4 miliar di sini. Kemudian Nona Aurelia sudah menyampaikan pemberitahuan menggunakan norma kepada DJP untuk 3 bulan di 3 bulan pertama ya tahun 2019. Kemudian Aurelia juga sudah mengangsur PPh pasal 25 sebesar 5 juta rupiah setiap bulannya. Pasal 25, angsuran pasal 25 sebesar 10 juta di sini. Maka
pengenaan pajaknya adalah, kita harus cari tahu dulu penghasilan brutonya. Tadi kan ada 4 miliar ya di sini. Satu itu dari akuntan publik, sementara sewa ruangan kantornya itu adalah 3 miliar di sini. Nah, tapi di sini yang 3 miliar ini itu adalah sewa ruangan kantor, yang mana itu adalah penghasilan yang bersifat final. Tadi ya, kalau dia final, maka dia langsung misal dipotong dari pihak penyewanya. Gitu. Dari pihak penyewa akan memotong PPh final pada Nyonya Aurelia ini sebesar 10%. Jadi yang memotong adalah pihak penyewa, nanti misalkan 3 miliar, berarti pajaknya adalah sebesar 300 juta misalkan. Gitu. Itu sudah langsung dipotong langsung. Gitu. Maka nanti yang dihitung pajaknya yang non final adalah hanya yang 1 miliar ini. Ini yang non final. Dia menggunakan norma tadi ya. Nah, berarti yang 1 miliar itu kita cari tahu dulu. Di lampiran per 17 tadi ya, lampiran per 17 tahun 2015, jasa akuntansi itu sebesar 50%. Di sini adalah ibu kota tadi yang 10-nya, kemudian ibu kota utamanya dan daerah lainnya. Kebetulan di sini angkanya sama gitu. Angkanya sama kebetulan, 50 semuanya. Yang membedakan bisa jadi ya karena ini sudah ada kajiannya ya. Jadi kajiannya misalkan kenapa 50 ibu kota ini biasanya lebih tinggi dibanding daerah lainnya misalkan. Gitu. Karena itu sudah ada kajiannya, katakanlah dari misalkan dari biaya hidup, kemudian beban kerja dan sebagainya. Gitu. Berarti yang kita pilih adalah yang 50% ini. Oke, dengan 10 ibu kota provinsi. Berarti penghasilan netonya, penghasilan bersihnya di sini adalah 50% kali yang 1 miliar. Berarti 500 juta penghasilan netonya. Kemudian tadi ya, Nona Aurelia itu belum menikah, belum ada tanggungan, berarti asumsinya adalah TK0 di sini, PTKP-nya. Berarti sebesar 54 juta saja PTKP-nya. Maka penghasilan kena pajaknya berarti sebesar 446 juta. Penghasilan kena pajak. Nah, kalau kita balik lagi ke yang tadi ya, yang slide sebelumnya, yang tentang tarif pasal 17 tadi, berarti kan ini berada di layer ketiga. Layer di mana dia harus dikenakan tarif berlapis dari yang 5%, 15 ke 25 di sini. Oke. Nah, dari yang pembahasan studi kasus tadi, di sini, penghasilan kena pajaknya adalah 446 di sini. Kemudian kita kalikan tarif tadi ya, 5, 15, dan 25. Atau kalau mau pakai cara cepat juga tadi bisa, berarti tadi 25 kali 446 dikurangkan 30 juta. Hasilnya adalah sebesar ini. Kemudian tadi pengurang ada pasal 25 tadi, pengurang pasal 25 sebesar 60 juta. 60 juta, karena tadi ya, kan angsuran pasal 25 adalah 5 juta per bulan. Berarti setahunnya adalah 60 juta. Pasal 21, misalkan dia sudah dipotong oleh pemberi kerjanya dia, misalkan, atau oleh orang lain dari pekerjaannya, itu sebesar 10 juta. Maka total kredit pajaknya adalah sebesar 70 juta. Berarti di sini terakhir adalah PPh kurang bayarnya pasal 29, berarti 81.500.000 kita kurangkan 70 juta, hasilnya adalah 11.500.000 rupiah. Ini adalah PPh kurang bayarnya. Kenapa kurang bayar? Karena PPh terutangnya itu lebih besar daripada yang sudah dibayarkan di sini, yang sudah dipotong ataupun yang sudah disetor sendiri. Artinya dia kurang bayar, pasal 29. Oke, berikutnya ini adalah kalau misalkan tadi ya seorang karyawan dia juga memiliki usaha penjualan gitu, penjualan online misalkan. Dia seorang freelance penjualan online gitu. Misalkan dia punya toko makanan, toko baju, misalkan entah itu di marketplace atau di
di Facebook atau di Instagram. Nah, maka selama omsetnya tadi ya, selama omsetnya kurang dari 4,8 miliar, maka dia berhak menggunakan tarif UMKM. Ini berbeda ya dengan yang penghasilan yang dari gaji tadi, yang dari karyawan. Jadi nanti dibedakan. Penghasilan dari karyawan berapa, penghasilan dari penghasilan dia sebagai penjualan berapa, harus dibedakan. Nah, kalau untuk UMKM, mungkin Bapak Ibu sudah paham ya, sudah familiar dengan aturannya. Itu ada di PP final, itu PP 23, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Nah, kita fokusnya di orang pribadi. Orang pribadi itu dikasih jangka waktu sebesar 7 tahun. 7 tahunnya dihitung dari sejak PP ini berlaku atau dari sejak dia terdaftar. PP ini berlakunya kan tahun 2018. Artinya, misalkan Bapak Ibu sudah punya NPWP dari sejak sebelum 2018. Berarti 7 tahunnya dihitung dari sejak 2018. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu punya NPWP-nya baru sekarang, baru punya usaha, misalkan baru punya usaha di tahun 2020, 2021, maka 7 tahunnya itu dihitung dari sejak 2020 atau 2021. Jadi tergantung kapan kita terdaftar atau kapan kita punya usaha tadi ya. Untuk yang orang pribadi, karena untuk yang badan, itu untuk PT ini hanya 3 tahun saja, sementara kalau yang CV, firma, koperasi itu 4 tahun. Ingat ya, untuk CV, firma ini, kalau dia yang sudah pakai PP 23 ini dari tahun 2018, ingat, tahun ini adalah tahun terakhir kita pakai PP 23. Tahun 2021 adalah tahun terakhir. Artinya nanti di tahun 2022 itu sudah pakai tarif yang umum, PPh badan yang umum. Sementara kalau yang PT itu sudah tahun ini sudah pakai yang mekanisme umum. Dia nggak bisa lagi pakai tarif 0,5%. Kalau dia terdaftarnya dari sejak sebelum 2018. Yang tidak termasuk, ya ini kalau dia memilih, tadi ya, memilih untuk pencatatan, misalkan untuk norma atau pembukuan, maka dia tidak bisa lagi pakai yang UMKM di sini. Kemudian badan yang memperoleh fasilitas PPh pasal 31A ini terkait tentang bursa efek, perusahaan yang melandai di bursa efek, misalkan. Sahamnya dijual di bursa efek. Kemudian bentuk usaha tetap di sini. Bentuk usaha tetap itu adalah seperti perusahaan luar negeri yang memiliki kantor cabang, kantor perwakilan yang ada di Indonesia. Jadi ini juga sudah otomatis pasti tidak akan UMKM ini statusnya. Kemudian CV atau firma yang kegiatannya itu adalah pekerja bebas. Misalkan firma koperasi, firma pengacara misalkan. Kan biasanya ada ya, Hotman Paris, Enco misalkan, firma Enco dan sebagainya. Maka itu juga tidak bisa pakai yang 0,5% ini. Jadi kalau dia bentuk usahanya itu adalah pekerja bebas, contohnya konsultan, akuntansi, dokter, notaris, dan sebagainya tadi, dia tidak bisa pakai yang 0,5%. Objeknya apa? Objeknya jelas ya, dari usaha pertama, kemudian tidak lebih dari 4,8 miliar, dan omset di total dari seluruh gerainya. Misalkan dia punya beberapa cabang, maka berapa total cabangnya itu, omsetnya berapa, itu yang digabung. Selama masih satu kepemilikan ya, satu NPWP di situ. Jadi usahanya bisa berupa dagang, industri, jasa, dan segala macamnya. Kecuali yang tadi ya, kayak pekerja bebas, itu bukan di sini. Kemudian yang bukan subjek pajak, ya jelas ya, ini ada pekerja bebas, kemudian penghasilan dari luar negeri, penghasilan yang digunakan final gitu. Jadi kalau sama-sama final juga tidak dimasukkan gitu. Jadi misalkan kita tadi ya punya sewa, kita juga punya jasa konstruksi misalkan, itu PPh final. Maka tidak termasuk yang harus disetorkan yang 0,5%. Kemudian penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak gitu. Misalkan tadi ya kita punya, katakanlah punya warisan gitu. Maka warisan tersebut bukan termasuk objek pajak.
Jadi harus dikenakan, itu tidak dikenakan pajak kalau seperti itu. Nah, cara penentuannya seperti apa? Misalkan gini, Tuan A memiliki tahun 2020, misalkan omsetnya 2019 di sini. Pasar A dia punya omset 1 miliar, pasar B 2 miliar, pasar C 2 miliar juga. Kalau ini di total semuanya, berarti kan sudah 5 miliar ya di sini. 1 tambah 2 tambah 2, sudah 5 miliar. Maka nanti di tahun 2020, dia tidak bisa lagi pakai yang setengah persen. Jadi di tahun berikutnya sudah tidak bisa lagi yang setengah persen. Tapi di tahun 2019, itu harus diselesaikan dulu pajaknya. Jadi misalkan di bulan Oktober ini, misalkan di bulan Oktober omset dia sudah 5 miliar, sudah mencapai di atas 4,8. Maka tetap selesaikan sampai nanti masa Desember, itu selesaikan pembayaran pajaknya menggunakan yang setengah persen. Selesaikan dulu setahun penuh, baru nanti di tahun berikutnya dia sudah harus pakai yang mekanisme umum tadi ya, mekanisme pembukuan tadi. Jadi kalau sudah pakai pembukuan ya sudah, dia tidak bisa lagi balik lagi ke UMKM. Jadi nggak bisa istilahnya keluar masuk gitu. Jadi kalau sudah memutuskan, oh saya pembukuan, ya sudah, dia tidak bisa lagi pakai yang UMKM ini. Cara hitungnya ini sederhana sekali, jadi penghasilan bruto per bulan kita kalikan setengah persen saja. Penghasilan bruto per bulan kita kalikan setengah persen. Contohnya ada ini, omset tahun 2020 2 miliar, berarti masih boleh pakai UMKM. Tahun 2021 omsetnya adalah segini misalkan. Januari 150, Februari 120, Maret 130, dan seterusnya. Sampai Desember misalkan 200 juta misalkan di sini. Pajaknya gimana? Ya sudah, tinggal kita kalikan masing-masing setengah persen aja. Dan sekarang juga masih adanya insentif, jadi atas pajak-pajak ini juga tidak perlu kita setorkan. Jadi karena ini mumpung masih masih dalam insentif ya, misalkan ini Oktober misalkan. Oktober omsetnya 100 di sini. Pajaknya setengah persen. Harusnya dia bayar 500.000. Kalau dia pakai insentif, kalau dia laporan realisasi, maka ini tidak perlu dibayar. November juga sama, tidak perlu dibayar. Desember juga tidak perlu dibayar lagi. Tapi tetap harus dihitung ya, berapa pajaknya. Gitu. Dan syaratnya tadi harus laporan realisasi tiap bulan. Kalau cuman awal saja, misalkan Juli saja yang lapor, sementara bulan berikutnya tidak lapor, ya tetap bisa ditagih yang ini. Gitu. Jadi tetap harus laporan realisasi setiap bulan di sini. Oke. Nah, kemudian kode billingnya ya, untuk pembuatan kode billing, ini adalah kodenya 41128, kode setorannya adalah 420. Kalau nanti ternyata kita ada pemotongan dari pihak lain, maka kodenya yang store adalah mereka, kodenya adalah 423. Ini dengan catatan kalau kita transaksi dengan pihak lain ya, dengan bendahara atau dengan pemotong misalkan, maka mereka yang setor tarifnya adalah sama setengah persen, tapi mereka kodenya adalah 423. Penyetoran maksimal adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi kalau misalkan sekarang masa September kemarin, maka paling lambat adalah tanggal 15 Oktober nanti. 15 Oktober nanti, maka dia harus setor setengah persen ini. Pembuatan kode billingnya, ya ini bisa pakai aplikasi ya. Sekarang sudah pakai M-Pajak ada, dari DJP online-nya juga bisa, dari e-billing ini. Kemudian tinggal kita pilih saja di sini tadi ya kodenya 41128, kemudian pilih masa pajaknya kapan, pilih terbilangnya berapa. Kemudian ini adalah ID billingnya. ID billing itu masa aktifnya adalah sekitar 30 hari. Jadi nanti ada masa aktifnya. Kalau ternyata lebih dari itu, ternyata belum dibayar, ya sudah, kita harus buat kode billing baru. Kalau ternyata ini salah, misalkan, harusnya bukan 1 juta, tapi cuma 100.000 misalkan. Kelebihan 01 di sini. Maka ya sudah, tinggal kita buat kode billing yang baru saja. Gitu. Jadi sama kayak kita
istilahnya pesen gitu ya, pesen di marketplace gitu. Kita sudah terlanjur check out gitu. Sudah terlanjur check out, tinggal bayar, ternyata ada kesalahan nih. Oh, kayaknya alamat saya salah misalkan. Ya sudah, biarkan aja kode pembayaran tadi cukup buat istilahnya check out lagi barang yang baru, kita betulkan, baru nanti kita bayar. Billing juga sama. Kalau ternyata ada kesalahan, oh ada salah nih, ya udah abaikan saja yang salah ini, kemudian kita buat billing yang baru. Untuk pembayarannya itu sekarang sudah bisa macam-macam, bisa lewat bank langsung bisa, kantor pos juga bisa, Tokopedia sekarang juga sudah bisa, ada pembayaran pajaknya. Di tutorial di YouTube saya ada bagaimana cara membayar pajak di Tokopedia. Yang penting tadi ya, sudah ada kode billingnya. Atau kalau mau pakai mobile banking juga sudah bisa. Di BRI kalau nggak salah, atau di BRI ataupun di Mandiri itu sudah ada mobile banking untuk pembayaran pajak. Ini juga sudah ada tutorialnya di YouTube saya. Oke. Kurang lebih itu untuk materi yang pertama ya, sesi yang pertama. Untuk pelaporannya juga jangan lupa tanggal 31 Maret tahun berikutnya ya. Jadi kalau sekarang tahun 2021 berarti paling lambat adalah 31 Maret 2022 nanti. Oke. Mungkin itu dari saya untuk sesi pertama ini terkait tentang membahas secara umum tentang PPH. Di sesi yang kedua nanti kita akan membahas tentang studi kasus kalau dia seorang karyawan, dia juga punya usaha lain. Oke, sebelum itu saya akan, di sini ada beberapa pertanyaan. Oke, dari Bapak Gunawan, bagaimana halnya kalau kita baru ber-NPWP setelah Maret? Bukankah tertutup untuk memberitahukan? Kalau Maret berarti kan dia istilahnya kan baru terdaftar, itu kan tahun 2020 ya, misalkan Maret tahun 2021 ini, misalkan tahun 2021. Artinya kan kewajiban pajaknya kan belum ada nanti. Kewajiban pajaknya baru nanti di tahun depannya kan, pelaporan tahun depan. Jadi ya bisa langsung lakukan aja. Jadi kan terdaftar itu adalah 3 bulan itu dari sejak dia terdaftar pertama kali. Kemudian tadi dari di undang-undang kan bunyinya nggak begitu. Gimana Pak? Itu Pak. Harusnya bunyinya undang-undang itu yang redaksinya yang dirubah. Harusnya bunyi undang-undang itu redaksinya dirubah. 3 bulan awal tahun atau sejak 3 bulan sejak terdaftar harusnya. Oke, baik Pak. Tapi hanya 1 awal tahun. Jadi kalau ber-NPWP setelah Maret nggak bisa pakai norma, memberitahukan sudah tertutup kemungkinan tahun tersebut walaupun hanya 9 bulan kan harus SPT tahunan. Ya. Ngitungnya harus pakai pembukuan, nggak bisa norma gitu kan. Karena redaksi undang-undang berbunyi seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas klarifikasinya. Iya Pak, iya Pak. Nah itu sudah ada undang-undang cipta kerja, sudah ada RUU HPP, masih ada yang bocor tetap bocor. Baik Pak. Semoga ya itu bisa jadi bahan evaluasi juga ya buat TJP ya, ataupun buat saya ngomong di sini itu kebetulan Bapak berkecimpung di ASN TJP, mungkin lebih dekat didengar gitu Pak. Baik Pak, nanti akan coba saya soundingkan lah ke pimpinan. Ya Pak, makasih Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak. Oke. Untuk tiap ini dari Ibu Mistiar tadi, tiap daerah norma berbeda. Iya, karena tadi ya mungkin bisa jadi tergantung dari daerahnya, misalkan beda antara katakanlah ibu kota Jakarta dengan ibu kota di NTB, misalkan itu kan beda demografinya berbeda, biaya hidup segala macamnya berbeda. Makanya
tarifnya juga ikut berbeda. Dan biasanya memang yang 10 ibu kota utama ini biasanya akan relatif lebih tinggi dibanding daerah lainnya. Walaupun ya sebenarnya ada juga yang sama, ada juga yang berbeda. Dan perbedaannya itu mungkin hanya tidak jauh, mungkin kurang dari 5% saja biasanya. Oke, kemudian dari Bapak Garin, untuk penghasilan yang bisa digunakan untuk menambah harta menggunakan penghasilan setelah dikalikan norma atau sebelum dikalikan norma. Ini gimana ya maksudnya? Untuk penghasilan yang bisa digunakan untuk menambah harta menggunakan penghasilan setelah dikalikan norma atau sebelum. Kalau saya agak kurang paham ini. Tanya mungkin nanti bisa dijelaskan lagi. Oke, dari Ibu Andrea, kalau di tahun 2019 omsetnya kurang dari 4,8 miliar, di tahun 2020 lebih dari 4,8 miliar, di tahun 2001 kurang dari 4,8 miliar. Penghitungan pajaknya gimana? Nah, karena dia sudah memakai pembukuan di awal, tadi ya di tahun 2020 dia sudah pakai pembukuan. Artinya nanti walaupun dia turun omset, dia tetap harus pakai yang pembukuan. Karena dia nggak bisa men-switch misalkan, oh omset saya turun nih, saya bisa pakai UMKM, nggak bisa. Jadi sekali sudah pakai pembukuan, ya sudah, seterusnya dia harus pakai pembukuan. Seperti itu. Kemudian dari Ibu Desi, di sini seorang direktur menerima gaji yang diberikan oleh perusahaan, apakah direktur tersebut termasuk orang pribadi, pegawai swasta, atau pribadi pelaku usaha? Tergantung dari struktur organisasi tersebut ya. Misalkan seorang direktur, ya kalau dia dapat bukti potong, dia dapat gaji setiap bulan, dipotong PPh pasal 21, ya termasuk pegawai swasta di perusahaan tersebut gitu. Tapi kalau misalkan katakanlah direktur tersebut gitu ya, dia terimanya bukan gaji tapi terimanya katakanlah dividen atau terimanya itu misalkan prive atau yang istilahnya bukan gaji, ya sudah itu berarti tidak kena PPh pasal 21 tapi kenanya istilahnya penghasilan dari perusahaan tadi. Kalau di HCV kan nggak kena pajak gitu. Kalau yang sifatnya laba yang diperoleh oleh pemilik usaha atau direktur, itu kan tidak kena pajak kalau dia CV. Tapi kalau yang sifatnya gaji, yang dia rutin tiap bulan, dia juga dapat bukti potong, pasal 21, ya tetap kenanya dianggap sebagai karyawan kalau seperti itu. Walaupun jabatannya direktur. Kan kalau di pasal 21 kan ada ya, misalkan jabatannya apa? Direktur, staf, karyawan, dan sebagainya. Kemudian di sini dari Ibu Dinia, bagaimana kalau sempat lupa membuat laporan realisasi masa pajak Agustus sampai batas waktu tanggal 20 September? Apakah harus store sendiri sejumlah PPh tersebut pakai billing? Lalu bagaimana masa pajak bulan September ini? Apakah masih bisa mendapatkan fasilitas DTP? Ada konsekuensi apa jika sempat lupa laporan realisasi 1 bulan yang tidak store? Tadi ya, laporan insentif UMKM itu diberikan apabila kita sudah laporan realisasi tepat waktu. Tepat waktu itu artinya adalah sebelum tanggal 20 bulan berikutnya. Misalkan tadi, masa Agustus, kita telat lapor nih, kita lupa. Katakanlah baru lapornya itu di tanggal 20 September misalkan. 20 September 2021 ini. Artinya kan itu sudah telat. Maka insentif masa Agustus itu tidak diakui. Jadi dia dianggap tidak memanfaatkan insentif. Berarti atas pajak yang seharusnya disetor tadi UMKM-nya itu harus di-store sendiri. 0,5%, dia harus buat kode billing, dia harus setor sendiri. Tapi kalau misalkan dia tidak telat, ya sudah, dia cukup laporkan realisasinya. Kemudian di masa September gimana? Ya sudah, September kan berarti masih ada kesempatan nih, masih bisa kita laporkan maksimal tanggal 20 Oktober nanti, gitu maksimalnya. Ya sudah, kita laporkan laporan realisasinya saja. Karena insentif itu harus dilaporkan setiap bulan dan jangan sampai telat. Gitu. Intinya di dua itu. Kalau salah satu tidak terpenuhi, ya sudah dianggap tidak memanfaatkan. Konsekuensinya, ya berarti kita harus setor, gitu. Kita harus setor sendiri PPh
finalnya tadi. Yang harusnya tidak kita setorkan tadi ya, harusnya misalkan 500.000. Tidak perlu kita setorkan, karena kita terlambat lapor atau kita nggak lapor laporannya, maka tetap harus disetor sendiri, 500.000 tadi. Kalau dari Ibu Silian, UMKM orang pribadi maksimal 7 tahun. Setelah 7 tahun pakai pembukuan. Iya, Ibu. Makanya kenapa orang pribadi itu diberikan jangka waktu lebih lama? Karena buat persiapan gitu. Buat persiapan oh dia harus belajar dulu gimana caranya pembukuan gitu. Oh, pembukuan tuh seperti ini ya, harus ada pendapatannya, biaya-biayanya harus disimpan, dicatat, sampai nanti ketemu pendapatan bersihnya berapa. Setelah itu ya sudah, berarti dia harus laporan pasal 25 seperti biasa. Gitu. Kemudian tadi dari Bapak Garin terkait cash flow, kan normalnya aset itu sama dengan income tax, income dikurangi tax, income dikurangi tax dikurangi biaya hidup. Oke. Nah, untuk menggunakan norma, income yang dijadikan dasar itu income gross sebelum menggunakan norma atau income setelah. Intinya gini, dasar menghitung tarif norma tadi adalah pendapatan bruto ya, pendapatan bruto gitu. Jadi belum dikurangi dengan biaya-biaya gitu. Belum dikurangi biaya. Jadi pendapatan brutonya berapa? Karena norma itu pada dasar adalah mencari pendapatan bersih gitu. Jadi dengan adanya norma itu sudah dianggap bahwa misalkan tadi dokter 50% atau tadi ya notaris tadi pengacara, maka pendapatan bersihnya itu dianggap 50% dari pendapatan brutonya dia gitu. Jadi tidak dikurangi lagi dengan living cost ataupun tax gitu ya. Jadi tetap langsung dari pendapatan brutonya saja. Oke, kemudian ini dari Ibu Santi. Terkait tentang warisan, warisan berupa harta mobil biasanya harus balik nama ketika perpanjangan STNK. Mobil warisan itu dicantumkan sebagai apa di SPT OP ahli waris daftar harta baru. Sementara jika warisan berupa rumah belum dijual dan di bagian ahli waris, tapi salah satu ahli waris tinggal di rumah yang orang tua sampai sekarang. Apakah ahli waris yang tinggal di rumah orang tua perlu lapor? Jika rumah terjual dan warisan bagikan, bagaimana pencatatan di PPH masing-masing? Intinya adalah warisan itu untuk harta sendiri tidak terlalu ini ya, untuk pelaporan di SPT-nya itu tidak terlalu mematok yang tertera di sertifikatnya misalkan atau di STNK-nya gitu, nama yang tertera. Jadi sepanjang harta itu nyata-nyata kita miliki walaupun masih atas nama orang lain, misalkan kita punya mobil, kita punya rumah, nyata-nyata kita miliki, kita tinggali gitu, walaupun masih atas nama orang lain, itu tetap dianggap sebagai harta kita gitu. Ya, itu dari sisi pelaporannya ya, dari sisi pelaporannya. Kalau dari sisi pajaknya tadi ya, kalau memang itu hasil dari warisan, maka itu tidak ada pajaknya. Cukup dilaporkan saja di SPT tahunan. Di SPT tahunan masing-masing yang mendapatkan harta tadi. Kemudian di sini yang terakhir ya, setelah ini kita akan bahas tentang studi kasusnya. Seorang karyawan swasta yang gajinya di bawah PTKP, apakah tetap wajib lapor SPT tahunan? Nah, sebenarnya wajib lapor SPT tahunan itu tidak tergantung dari berapa penghasilan kita, berapa PTKP-nya misalkan, tapi tergantung dari NPWP kita ini sifatnya aktif atau tidak. Gitu. Walaupun sebenarnya aturannya adalah kalau karyawan di bawah PTKP itu memang tidak diwajibkan lapor gitu. Tapi biasanya dari DJP itu kan nanti kan apa ya istilahnya ada yang namanya wajib lapor, ada yang tidak wajib lapor gitu. Nah, saran saya kalau seperti ini, kalau di bawah PTKP, pastikan dulu nih NPWP kita itu statusnya aktif atau tidak gitu. Kalau statusnya masih aktif dan NPWP kita juga masih di bawah PTKP, ya sudah kita ajukan aja namanya non efektif gitu, non efektif.
Tapi kalau misalkan kalau di atas PTKP, kemudian usahanya juga masih aktif atau NPWP-nya masih aktif, ya tetap lapor SPT tahunan. Karena lapor SPT tahunan itu tidak dilihat dari berapa jumlah penghasilan kita, tapi dilihatnya dari NPWP ini masih aktif atau tidak. Kalau masih aktif, harus lapor. Tapi kalau misalkan tadi ya di bawah PTKP, ya sudah ajukan aja namanya non-efektif. Gitu. Maka dia tidak perlu lapor SPT tahunan lagi. Oke, yang terakhir dari Bapak Berry, untuk agen asuransi. Kalau agen asuransi, karena dia termasuk pekerja bebas, maka nanti dia Bapak pakainya yang norma. Gitu. Agen asuransi. Karena dia bukan termasuk yang dikecualikan tadi ya, dikecualikan dari UMKM tadi. Gitu. Jadi kalau pendapatannya berapa, kita kalikan norma untuk agen asuransi ini berapa. Kalau nggak salah sekitar 50% juga. Gitu. Bisa dicek di per 17 tadi ya, lampiran per 17 tahun 2015. Oke, semoga bisa menjawab ya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau misalkan nanti ada kekurangan dalam hal tadi ya terkait jawaban saya.